ya. Ilmunya Pak Haji ini memang ilmu dari Allah dan putih bersih tanpa embel-embel ilmu gaib. Alhamdulillah ya, rekening saya ini nggak berkurang dan saya nggak takut kekurangan uang. Ajaib, padahal saya mah nggak kerja. Wih, luar biasa ya Pak. Saya nggak kerja. Ibu udah pensiun? Saya sudah pensiun 4 tahun, tapi saya nggak merasa rekening saya berkurang. Maksudnya mau berkurang kayak mau enggak, tapi saya nggak merasa takut gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Sini Bu, testimoni sini maju Bu. Nah, ini gue demen nih. Iya saya ingat, soalnya kayaknya ibu ini familiar gitu. Kayak pernah, Mas dulu tuh saya pernah ketemu Pak Haji tahu Mas katanya. Di mana Bu? Iya, ini kita sambil live streaming nggak apa ya? Iya Pak. Oke, sini Bu, maju sini dikit Bu. Oke, Ibu boleh perkenalkan dulu. Ibu namanya siapa? Saya Lilis, saya dari Jakarta. Jakarta di mana? Mangga Besar. Mangga Besar berapa ya? Kartini 13 Kartini adalah sedekah Jumat Barokah ke pembersih WC. Nah, udah nyata hari Jumat Barokah waktu itu saya lagi main di Central Park. Biasanya saya di pasar-pasar. Aduh, di pasar kan bau, kasihan banget. Saya pikir benar juga ya kalau kata Pak Haji ya. Kenapa nggak di pasar-pasar ini ke pembersih WC aja, kita ada yang jorok, ada yang bersih gitu ya. Nah, saya coba pertama kali di Central Park hari Jumat. Waktu saya masuk ada pembersih WC laki-laki. Di WC laki-laki kita kan lewatin, kalau WC perempuan biasanya paling ujung. Begitu saya keluar, saya ke toilet dulu dan ntar baru saya kasih. Begitu saya lihat nggak ada, saya tungguin. Nggak lama ada pembersih WC-nya ketemu. Saya kasih dia dengan air mata terharu. Mungkin nggak pernah ya, namanya orang-orang kaya kali ya, bodo amat udah gue bayar ini gitu. Begitu saya kasih, Mas, sama kita sama-sama barokah ya. Ini Jumat Barokah, sedikit rezeki. Hari Kamis depannya, belum sampai hari Jumat loh. Hari Kamis depannya teman saya udah mau deket Sincia, biasanya kasih ke bendahara, ketua umum Olgani olahraga. Saya punya olahraga di Monas gitu. Tiba-tiba sih tipin ke saya, nih sisanya buat lu deh katanya. Berapa duit tuh? Waktu itu sedekah Jumat Barokahnya 100.000. Dapatnya 300.000. Wih, nambah dong ya kan? Nambah, alhamdulillah. Saya bilang sampai saat ini, saya Jumat kemarin saya coba di Pasar Baru, di pasar, tapi saya bagi-bagi. Tapi jumlah nilainya memang 100.000. Yang kata Pak Haji yang paling gede katanya. Ya saat ini harapan cita-cita saya ya. Ilmunya Pak Haji ini memang ilmu dari Allah dan putih bersih tanpa embel-embel ilmu gaib. Alhamdulillah ya, rekening saya ini nggak berkurang dan saya nggak takut kekurangan uang. Ajaib, padahal saya mah nggak kerja. Wih, luar biasa ya Pak. Saya nggak kerja. Ibu udah pensiun? Saya sudah pensiun 4 tahun, tapi saya nggak merasa rekening saya berkurang. Maksudnya mau berkurang kayak mau enggak, tapi saya nggak merasa takut gitu loh. Saya nggak makan gitu loh. Jadi ibu tadi Bitcoin jadi naik, akhirnya cuan ya kan. Sekarang datang ke sini ada hajat apa ibu? Anak tadi. Ya, itu dia yang saya masih dalam perjalanan. Jadi untuk proses. Gini bu ya kan, sebenarnya orang tua yang sangat luar biasa ya, nekat niat datang untuk hajat anaknya. Tapi lebih jos lagi kalau anaknya bisa ikut juga datang, ikut ijab, wah itu lebih paten ya kan. Jadi anaknya lari, emaknya bantu dorong ya kan, lebih cepat lagi ibaratnya gitu. Tapi saya percaya yang dorong saya Allah. Nah bu, ngomong-ngomong ya kan, anaknya ibu kan katanya tadinya nggak nurut. Apa gimana? Nggak nurut. Nah ini mainin jurus apa nih bu? Jurus maaf ya, selangkangan. Yang diajarin sama yang saya nonton sama Mbak siapa waktu itu ya, yang waktu itu dipanggil. Ibu ngapain? Anaknya diapain? Biasanya kan saya berkat Tuhan, kalau dia mau kerja dia terima gitu berkat Tuhan saya bilang gitu, biarin sukses. Alhamdulillah memang anak saya pada naik pangkat, pada dapat bonusnya juga. Tahun kemarin kalau saya doain tiap itu mah saya datang nungguin, kalau mereka mau kerja saya tumpangin tangan. Kalau di Katolik, di Kristen mah ya tumpangin tangan supaya anaknya barokah gitu ya. Sejak saya nonton Mbak itu, saya
masukin selangkangan. Buru-buru saya mau lihat kalau dari atas dia udah mulai mau turun, tangan kanan 9 kali ke muka saya, tangan kiri 9 kali saya diemin dulu. Jadi tangan kanan saya bilang berkat Tuhan, tangan kiri saya taruhnya aja di kuping. Di kuping. Dalam hati biarin manut, nurut, jujur, karena mereka tuh kembar, nggak mau terbuka sama saya. Maklum saya dari muda kerja sama Jepang itu mesti urat kawat tulang baja. Jam 7 udah duduk di meja, jam 1 malam baru pulang ke rumah. Jadi nggak deket sama anak, itu yang saya sesali. Tapi saya selalu doa, Tuhan titip ya, saya nggak bisa ngejaga. Karena suami saya tokonya dari punya toko 5 bangkrut, tinggal 1. Tapi ya dulu juga saya udah dapat mujizat. Kenapa saya juga punya agama gitu. Suami saya yang sakit tadinya mau dibuang empedunya, alhamdulillah sampai sekarang empedunya masih lengkap. Karena saya sujud malam-malam kalau memang jadi milik saya, Allah tolong. Jam 11 itu mujizat pertama yang saya dapat dari Allah. Sebenarnya teman-teman SMA saya di Budut banyak yang pejabat, di saya dianggapnya mualaf gitu. Padahal saya pelajarin ilmu yang baik, saya pelajarin semua, saya kerjakan. Tapi yang putih ya Pak ya, bukan yang pakai ilmu-ilmu gaib. Saya percaya arahannya Pak Haji, bukannya haji, bukannya dukun, bukannya apa. Saya pelajarin, saya pakai logika. Karena pakai logika dan benar, dan banyak sekali yang berani. Waduh, saya bilang saya juga pengen ya Allah. Saya bilang ada yang bisa transfer 47 juta, 50 juta. Nah sekarang kalau anak saya sih percaya ya, anak saya bilang katanya Pak Haji mesti pasti punya ilmu ingkat dewa. Yakin? Anak saya pasti punya suami, punya suami yang nurut manut katut, setia sayang, royal, romantis, tidak KDRT. Saya cuma setiap malam saya gituin aja, sedikit posesif dan protektif sama anak saya bilang begitu. Saya mendoain itu aja, dan saya mau berharap, saya juga punya cita-cita mau Allah, ya Allah biarin setiap bulan saya bisa sodako ke RDAY selain ke yang lain. Saat ini saya banyak bersodako, tapi hati saya jadi senang. Uang saya nggak berkekurangan, malah nambah terus. Nggak tahu dari mana duit itu ada. Saya belum ilmu centong, belum ilmu. Tapi ibu udah punya centong? Belum punya. Iya. Tapi belum ilmu centong, jadi fokusnya itu dulu. Satu hajat, satu sedekah dulu aja. Kalau centong itu kan ibaratnya gimmick-gimmick dah, sambil nyentongin ATM. Yang penting kunci utamanya adalah ibadahnya. Jangan putus, jangan bolong, ya kan. Sedekahnya juga mainkan gitu. Yang penting pertama menurut saya ya sodakoh dulu. Kita kerjain sodakoh, segalanya sepertinya dilancarkan. Sampai saat ini saya merasa sih saya dilancarkan. Anak udah mulai deket, udah mulai terbuka, mau cerita biasa. Pada akhirnya. Oke Bu, singkat cerita, jadi si anak tadi kan ibu berdoa ya, pinginnya begini-begini. Boleh nggak saya tambahin satu lagi Bu? Apa? Ya kan, selain yang Pak Haji selalu bilang, teriak yang kenceng ya kan. Nah itu wajib tuh, ya kan? Tahu gak? Enggak, belum. Kalau itu juga perlu. Kalau anaknya cewek, berarti kan pengen jodohnya cowok, ya kan? Kan kata Pak Haji, Mbak mau jodoh nih, ganteng, soleh, punya pekerjaan tetap, punya penghasilan tetap. Nah itu, ya kan? Itu Bu. Sama satu lagi Bu. Siapapun pangeran berkuda putih, yang penting yang terbaik menurut Tuhan, menurut Allah. Nah itu kuncinya. Jadi mau bentukannya kayak gimana, kadang kan anak kita banyak milih, pengennya speknya A, ya kan? Sementara si anak kita ini speknya B. Kata cowok A, ya gue kalau misalkan pengen punya pasangan, gue mintanya speknya ya A plus dong. Nggak mungkin gue downgrade speknya B, ibaratnya gitu. Tapi siapapun dia, yang penting ya sayang keluarga, sayang mertua, ya pokoknya yang terbaik menurut Allah gitu. Gitu. Jadi siapapun ya, karena kan mau ngapain deh kaya raya terkenal tapi sama mertua, besok acara makan keluarga kita aja. Mama kamu masih diajak. Masuk ke dalam WC kalau gitu bayar billing. Nah, ya kan? Gitu. Ya pokoknya nanti Ibu mau bertanya apa sama Pak Haji, silakan utarakan. Keinginan saya sih datang ke sini pengen private gitu loh. Ya pokoknya nanti Ibu silakan Pak Haji, alhamdulillah saya ada rezeki, saya mau sedekah sekian, izin boleh nggak saya ikut privat gitu kan? Kalau boleh ya nanti tinggal Ibu berhubungan sama, maksudnya Pak Haji aja yang ininya gitu kan? Gitu. Oke. Ada lagi Bu selain tadi tuh? Ya
itu intinya ya satu pokoknya sedekah dulu. Pokoknya uang yang tadinya 4 tahun mati dan udah nggak bisa diambil, tiba-tiba malah jadi cuan. Malah jadi cuan. Dan sekarang kalau saya masukin lagi, saya lihat lagi untung, tapi saya nggak mau, saya udah nggak mau itu dulu. Pokoknya yang penting saya udah waktu itu udah pernah ngomong sama Allah. Saya bilang saya yang penting lo keluar dulu dah duit gitu. Iya. Habis dari modal 6-70 juta, tiba-tiba tinggal 27 juta, siapa yang nggak deg-degan? Covid, tiba-tiba sama anak saya mama nggak usah kerja lagi, kena Covid saya sampai CT-nya 16 berempat. Saya bilang begitu. Manusia sebagai manusia ya, nggak munafik ya. Pasti ya bagaimana ya, udah dah saya lupain aja. 4 tahun saya nggak lihat-lihat, baru tiba-tiba kemarin saya buka lagi. Berarti kobul ya? Kobul, alhamdulillah uang Bitcoin saya sudah keluar. Jadi ibu total udah berapa kali datang ke RDAY bu? Ini kedua kali. Ini yang kedua. Tempo hari yang pertama tahun lalu ya? Yang pertama sebelum puasa. Oh iya. Saya pelajarin dulu. Jadi saya nyimak dulu. Nyimak dulu apa sih ini saya nyimaknya di YouTube dan saya diajak sini. Saya ngomong sama Mbak Ai. Tapi kan saya nggak kenal Mbak Ai. Kalau saya mau transfer, bener nggak sih ini nomornya nih Mbak Ai gitu. Mbak Ai boleh dong jawab. Saya dikasih nomor Bapak Haji yang 18 ya belakangnya. Apa 16? Iya 16 dijawab. Gue datengin aja dah. Saya bilang ke sini. Oke, ibu kan non muslim nih. Pernah nggak nonton testimoni atau pencerahan tentang orang non muslim? Kan banyak nih tamu RDAY, pernah nggak? Nonton non muslim ada tuh ibu-ibu. Beberapa ya? Iya satu juga ya ibu-ibu nonton non muslim. Itu sekali waktu itu. Ini kan saya dapatnya setiap itu saya ambil dari WA. Yang kirim sama Mas Regi ya. Itu yang saya bacain. Gitu. Oke, Bu, terima kasih banyak ya, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu buat Bu Lilis ya. Paten ya. Bapak Ibu jangan mau kalah nih ya kan. Bu Lilis nih yang penting dia positif sih. Kalau saya tangkap ya dia orangnya positif aja. Menilai memandang orang tuh positif aja. Ini juga Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.